Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan membahas tentang materi deindividuasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zian Afetra dengan NIM 2300 2300512 dan rekan saya Sylvia Meputri 23005100 dan rekan saya Cindy Rahmayuni 23005101 dan rekan saya Widya Sapri dengan NIM 23005111. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dibahas oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Hmm. Baik, saya Sindi Rahmayuni dengan NIM 210051 akan membacakan materi yang pertama yaitu pengertian deindividuasi. Deindividuasi merupakan tahap psikologis yang ditandai oleh hilangnya self-awareness dan berkurangnya ketakutan individu karena berada dalam kelompok menurut Hoeknes 2013. Selain itu, Diana dalam LI 2010 mendefinisikan individuasi sebagai proses psikologis di mana kesadaran diri atau self-awareness berkurang. Diana menjelaskan individu merasa terlindungi oleh faktor situasional dalam kelompok yang membuat perilaku individu tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya, Diana dalam LI 2010 memiliki 3 tahapan di mana seseorang mengalami deindividuasi, yaitu yang pertama, self-awareness hilang dari individu, kelompok menjadi fokus perhatian dan diidentifikasi sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menjadi sepenuhnya deindividuasi, harus ada perubahan perhatian antara individu. Individu tidak melihat diri mereka secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari kelompok. Yang ketiga, individu mengalami ketiadaan self-regulation. Selanjutnya yaitu teori deindividuasi. Teori deindividuasi menurut Chang 2008 membahas mengenai bagaimana kelompok mempengaruhi perilaku individu. Festinger dalam Chang 2008 mengatakan deindividuasi sebagai hasil pengakangan dari perilaku yang diinginkan individu tetapi bertolak belakang dengan norma sosial. Deindividuasi teori juga menegaskan peleburan individu terhadap kelompok membuat individu kehilangan identitas diri yang berakibat seseorang berlaku agresif atau menyimpang dari perilaku sosial. Sekian materi saya, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Cindy. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek deindividuasi berdasarkan CIDE. Yang dimana menurut Richard dalam LI 2010 mengenai the social identity models of the individuation efforts atau CIDE, ada faktor utama yang membuat seseorang mengalami deindividuasi, yaitu yang pertama ada grup immersion, meleburnya individu di dalam kelompok, di mana individu tidak lagi melihat dirinya sebagai self identity, tetapi social identity. Yang kedua yaitu uh, ano anonymity, anonim adalah saat dimana identitas pribadi seseorang tidak dapat teridentifikasi. Yang ketiga yaitu hilangnya identitas, yang dimana atau self awareness dan self regulation. Hilangnya kesadaran diri dan kontrol diri menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang mengalami deindividuasi.
Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi deindividuasi. Menurut Mars 2008 ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami deindividuasi. Ya, di mana faktor-faktor tersebut antara lain satu, ukuran kelompok. Kelompok tidak hanya dapat membuat anggotanya bangkit, tetapi juga dapat membuat anggotanya tidak teridentifikasi. Menurut Leonman dalam Mars 2008 mengungkapkan bahwa kita seorang individu dalam kelompok kecil yang membuat dirinya dapat diidentifikasi individu akan lebih terkontrol perilakunya. Yang kedua yaitu physical anonymity, yang dimana Ed Diener dalam Mars 2008 melakukan penelitian mengenai efek dari individu berada dalam kelompok dan dalam kondisi anonim. Peneliti tersebut menunjukkan bahwa individu yang berada dalam kelompok dan kondisi anonim akan berlaku seperti yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu arousing and discharging activities, yang dimana perilaku agresif yang dilakukan oleh kelompok besar biasanya dipicu oleh aksi seseorang yang mengalihkan perhatian kelompok. Menurut Oliver 1984, aksi impulsif kelompok yang menyerapkan perhatian kita ketika kita melakukan tindakan agresi kepada seseorang sebenarnya bukan karena untuk membela dirinya, tetapi karena pengaruh situasi dan kelompok. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sylvia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi kita sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita terkait tentang akibat yang ditimbulkan oleh deindividuasi. Akibat dari deindividuasi ini umumnya itu dapat beragam, tergantung pada konteks dan situasinya. Misalnya saja dalam konteks tawuran remaja, penelitian menunjukkan bahwa deindividuasi berpengaruh negatif terhadap kesadaran diri remaja pelaku tawuran. Dalam hal ini, deindividuasi dialami oleh remaja pelaku tawuran disebabkan oleh penurunan kesadaran diri akibat berada dalam kelompok. Secara umum, deindividuasi dapat disebabkan oleh penurunan kesadaran dari diri objektif dan faktor-faktor yang dapat mengurangi kesadaran diri, misalnya seperti anonimitas atau berada dalam kelompok, dapat menyebabkan deindividuasi. Dan yang terakhir ialah cara penanganan dari deindividuasi. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, ialah yang pertama, mengakui dan menerima bahwa sedang mengalami deindividuasi. Mengakui dan menerima kondisi ini adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Dan yang kedua, mengingatkan diri sendiri bahwa kondisi ini hanya sementara dan tidak berbahaya, meskipun mungkin membuat kita merasa tidak nyaman, penting untuk mengingat bahwa ini bukanlah kondisi permanen. Dan yang poin terakhir, jika deindividuasi disebabkan oleh rasa anonim, cobalah untuk meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi yang lebih personal. Misalnya dalam komunikasi yang dimediasi komputer, penelitian menunjukkan bahwa individu yang menggunakan identitas anonim berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Mungkin bisa membantu untuk mencoba dan membina hubungan yang lebih personal dan berarti dengan orang lain, bahkan dalam konteks online. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Widya.
berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa materi tentang deindividuasi menggambarkan keadaan di mana seseorang kehilangan kesadaran akan diri sendiri dan evaluasi terhadap dirinya dalam situasi kelompok yang memungkinkan anonimitas. Dalam konteks ini, individu cenderung kehilangan identitas pribadi dan bertindak sesuai dengan norma kelompok tanpa pertimbangan personal. Akibat dari deindividuasi dapat beragam, termasuk perilaku anarkis, kekerasan, pengeroyokan, dan perilaku negatif lainnya yang mungkin tidak disadari individu. Deindividuasi juga dapat terjadi akibat penurunan kesadaran diri objektif dan faktor-faktor seperti anonimitas atau berada dalam kelompok. Untuk menangani deindividuasi, penting untuk mengakui kondisinya, mengingatkan diri bahwa kondisi tersebut sementara, meningkatkan interaksi sosial yang personal, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Baiklah, itulah pembahasan materi tentang deindividuasi. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.